Baik, selanjutnya kita akan membahas kasus 1 ya. Kita coba latihan soal. Jadi di sini diketahui aseton pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 1 bar, yang mana di sini volume ekspansinya sebesar 1,487 kali 10 pangkat min 3 derajat per Celcius ya, atau Celcius pangkat min 1. Kemudian kompresi isotermalnya atau kapanya itu 62 kali 10 pangkat min 6 per bar. Di mana volumenya yaitu 1,287 cm pangkat 3 per gram. Nah, untuk aseton tersebut tentukan nilai dari perubahan tekanan terhadap suhu ketika volumenya konstan pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 1 bar. Yang kedua, tekanan setelah terjadi pemanasan konstan ketika volumenya tetap pada 20 derajat Celcius, dari 20 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius pada tekanan 1 bar. Kemudian volume yang berubah atau delta V-nya ya ketika nilai suhu dan tekanannya yaitu dari 20 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Berarti kan terjadi proses pendinginan ya pada tekanan 1 bar menjadi 10 bar. Nah, di sini kita bisa jawab persoalan berikut. Nah, jadi yang pertama dulu ya. Kan ditanyakannya adalah nilai dp/dt V. Kita di sini bisa menggunakan persamaan beta dt sama dengan E min KdP. Kappa ya, ini tuh kappa. Sama dengan 0 ketika volumenya konstan kan. Nah, kemudian sehingga persamaan ini bisa kita nyatakan sebagai beta dt sama dengan kappa dp. Sehingga beta per kappa sama dengan dp per dt. Nah, ketika volumenya konstan. Nah, berarti di sini kita bisa langsung menentukan dp/dt-nya kan. Sehingga kita bisa peroleh betanya kita tahu 1,487 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius dibagi dengan 62 kali 10 pangkat min 6 per bar. Hasilnya adalah, jika dihitung menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 24 bar per derajat Celcius. Nah, ini baru yang A. Sekarang kita kerjakan yang B. Yang B itu yang ditanyakan adalah tekanan ketika setelah mengalami pemanasan pada volume konstan dari 20 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius, tekanannya 1 bar. Jadi di sini ada perubahan suhu ya. Jadi dari T1-nya 20 derajat Celcius, T2-nya 30 derajat Celcius. Tekanannya itu sama dengan 1 bar. Nah, berarti di sini karena dalam keadaan V konstan, maka nilai dV sama dengan 0, sehingga kita juga bisa lagi menggunakan hubungan persamaan ini. Beta dt sama dengan kappa dp. dp dt sama dengan beta per kappa. Atau dp sama dengan beta per kappa dt. Nah, dp dan dt ini bisa kita nyatakan dalam notasi delta. Berarti delta P sama dengan beta per kappa delta T. Nah, beta per kappa ini kan sudah kita tahu ya, hasilnya 24. Jadi delta P, karena yang ditanyakan adalah the pressure, ya kan?
Berarti delta P sama dengan beta per kapanya 24. Nah, delta T-nya itu kan dari 30 ke 20 ya. 20. Berarti hasilnya sama dengan 240 bar. Ini delta P-nya. Selanjutnya, yang C, yang ditanyakan adalah perubahan volume ketika T dan P-nya berubah dari, kalau berarti kan kita jabarkan dulu ya di sini. T1 T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian T2-nya berubah menjadi 0 derajat Celcius. P1-nya 1 bar, P2-nya menjadi 10 bar. Nah, yang ditanyakan perubahan volume. Untuk perubahan volume, ini bisa kita gunakan persamaan ln V2 per V1 sama dengan beta T2 min T1 min kappa P2 min P1. Sehingga kita peroleh betanya kan tadi kita tahu ya 1,8. Tadi berapa? 1,487 kali 10 pangkat min 3 dan kapanya 62 kali 10 pangkat min 6. Berarti betanya 1,487 kali 10 pangkat min 3. Nah, suhunya dari T2-nya 0 derajat sampai 20 derajat, dikurangi 20 derajat, dikurangi kapanya 62 kali 10 pangkat min 6, dikali 10 bar kurangi 1 bar. Ini kalau misalkan dihitung pakai kalkulator, hasilnya diperoleh bahwa ln V2 per V1 itu adalah min 0,303. Nah, kemudian bagaimana kita ingin mengetahui V2 dan V1 ini kan ada ln ya. Berarti V2 per V1 itu sama dengan, ln-nya pindah ruas ke sini jadi eksponensial. Eksponen min 0,303. Hasilnya adalah 0,9702 cm pangkat 3 per gram. Nah, selanjutnya, kan dari soal kita ketahui bahwa V1-nya, volumenya yang dari soal itu kan 1,287 ya. 1,287 cm pangkat 3 per gram. Sehingga kita bisa ketahui bahwa V2 per V1 sama dengan 0,9702. Nah, berarti V2 sama dengan, ini kan ke sini ya, 0,9702 V1. Jadi, kita dapat V2-nya adalah 0,9702 kali V1-nya 1,287. Hasilnya adalah 1,249 cm pangkat 3 per gram. Oh ya, ini berarti konstanta ya, bukan dalam satuan ini. Nah, begini yang benar. Sehingga kita akan peroleh
delta V atau perubahan volumenya adalah V2 min V1. Yang mana V2-nya kan ini ya, 1,249 dikurangi V1-nya 1,287. Hasilnya adalah min 0,038 cm pangkat 3 per gram. Berarti perubahannya sebesar ini. Oke, kita lanjutkan ke kasus kedua. Nah, selanjutnya di kasus yang kedua ini diketahui, ini kasus 2. Di kasus 2, misalkan ada udara dikompresi pada keadaan mula-mulanya, yaitu dari 1 bar menjadi 5 bar, mengalami kompresi ya berarti. Nah, kemudian suhunya itu 25 derajat Celcius ke keadaan finalnya ya. Jadi keadaan awalnya yang ini, keadaan finalnya dia 5 bar, suhunya masih tetap di 25, berarti dia mengalami kompresi isotermis dengan melalui 3 proses reversibel yang berbeda. Jadi kalau misalkan dilihat di ilustrasi yang ini ya, ini keadaan 1, kemudian menuju keadaan 2, itu ada beberapa proses di dalamnya. Jadi ada proses A di sini. Jadi proses A ini mengalami proses pemanasan ketika pemanasan volume konstan diikuti dengan proses pendinginan pada tekanan konstan sampai ke titik kedua. Kemudian untuk proses yang B itu proses isotermal. Nah, yang ini proses B dari titik 1 ke titik 2 dia mengalami proses kompresi isotermal. Kemudian untuk proses yang ketiga atau C, dia mengalami proses kompresi adiabatis. Kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan pada volume konstan. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat seperti apa prosesnya. Dan di sini diketahui bahwa yang pertama yang ditanyakan adalah kalor pada keadaan volume konstan diikuti dengan proses pendinginan, kemudian proses kompresi isotermal dan kompresi adiabatis. Yang ditanyakan adalah kalornya. Kita bisa mengasumsikan bahwa gas ideal dengan konstanta kapasitas panasnya atau CV pada keadaan volume konstannya 5/2 R, dan CP-nya adalah atau kapasitas panas pada tekanan konstannya adalah 7/2 R. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah W, usaha, kemudian kalor, dan juga perubahan energi dan juga entalpi dari proses ini. Dan diketahui bahwa pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 bar, tekanan 1 bar, volume molar dari udara adalah 0,02479 meter pangkat 3 mol. Nah, ini seperti yang kita lakukan di minggu lalu. Di persoalan kita minggu lalu yang di video hukum termodinamika 1 pertemuan sebelumnya. Baiklah, sekarang kita coba kerjakan persoalan kasus 2 berikut ini. Nah, jadi di sini yang paling penting adalah kita harus tulis dulu apa saja yang diketahui. Jadi di sini kita ketahui bahwa P1-nya itu kan 1 bar. Jadi dari kondisi 1 ke kondisi 2 ya. Kondisi awal ke kondisi akhir. Jadi P1 kondisi awal 1, kondisi akhir 2. P1-nya 1 bar, kemudian P2-nya 5 bar, T1-nya itu 25 derajat Celcius atau setara dengan 298,15 Kelvin, dan T2-nya juga masih di 25 derajat Celcius atau 298,15 Kelvin. Jadi dari proses 1 ke proses 2 itu dia mengalami proses isotermal.
Nah, pertanyaan yang pertama, yang A, itu pemanasan pada volume konstan. Kemudian dilanjutkan dengan pendinginan pada tekanan konstan. Dilanjutkan pendinginan pada tekanan konstan. Nah, berarti di sini kita mencari pemanasan pada volume konstan. Berarti kita di sini mencari nilai Q ya, atau kalor. Jadi kalor ketika volume konstan itu kan dinyatakan sebagai CV delta T ya. Sementara pendinginan pada tekanan konstan berarti kita menentukan Q juga, tapi CP delta T. Nah, ini yang harus kita cari adalah nilai delta T-nya pada kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua. Nah, berarti kita tentukan dulu ya untuk kondisi pertama di keadaan A. Berarti Q1A ya, yang kita carinya berapa, baru nanti dijumlahkan prosesnya. Q1B berapa. Nah, oke. Dari sini mula-mula kita ingat kembali ke persoalan yang sudah kita pelajari. Bahwa dalam termodinamika berlaku hubungan P1 V1 per T1 sama dengan V2 V2 per T2. Nah, di sini adalah volume konstan, berarti kita bisa abaikan volumenya. Berarti kita di sini mencari suhu di titik yang ini. Mencari suhu di titik ini. T-nya berapa? Nah, berarti dari sini kan berarti kita perlu data P1 T1 sama dengan P2 per T2. Nah, di sini kita P1-nya sudah ada, P2-nya ada. Nah, yang ditanyakan T-nya kan. T di keadaan yang ini, di sini, di titik A. Berarti kan kita dapat T2 sama dengan P1 T1 kali bentar, P1 T1 salah. Kita coba kali silang dulu aja ya. Kan ini kali silang ya, jadi T2 itu sama dengan P2T1 dibagi dengan P1. Berarti T2-nya adalah P2-nya 5 bar, P1-nya 1, kali T1-nya dalam Kelvin 298,15. Berarti T2 sama dengan, kalau dikerjakan pakai kalkulator, jadi 1490,75. Nah, ini suhunya. Nah, setelah kita dapatkan nilai suhunya, yaitu 1490,75 Kelvin, selanjutnya kita bisa tentukan kalornya. Jadi, kita ganti pena. Jadi, Q sama dengan delta U, karena ini ditanyakan dalam volume konstan, berarti CV delta T. Nah, CV delta T. Nilai CV-nya apa? Nah, dari soal nilai CV-nya itu nilai CV-nya itu adalah 5/2 kali R. Oh, berarti kita cari dulu CV-nya. Berarti CV-nya kan 5/2 kali R. Nah, R-nya itu kan konstanta ya, konstanta gas universal. Nilainya adalah 8,314. Hasilnya adalah
20,785. Nah, ini CV-nya. Delta T-nya udah ada, berarti kita bisa langsung cari Q-nya. Q1A ya berarti keadaan 1 di A. Berarti CV delta T. Berarti kita bisa tuliskan CV-nya 20,785. Delta T-nya berarti kan 1490,75 dikurangi dengan 298,15. Sehingga Q1A sama dengan 24.788 Joule. Nah, ini baru proses Q1-nya. Selanjutnya, kita Q1B-nya. Q1B-nya berarti kita nyari CP delta T. Di sini, kita berarti kan menggunakan hubungan Q sama dengan delta H sama dengan CP delta T. Q sama dengan, nah CP-nya berarti kan kita harus cari tahu dulu ya. CP-nya itu sama dengan, dari soal kita dapat CP adalah 7/2R. 7/2R atau sama dengan 7/2 kali 8,314. Hasilnya adalah 29,099. Ini baru CP-nya. Sehingga kita bisa cari tahu Q-nya adalah CP delta T. Delta T-nya yang mana? Ingat bahwa untuk proses yang B ini, kan berarti T mula-mulanya itu T yang sudah kita hitung sebelumnya di proses yang A. Nah, di sini T-nya kita dapatkan 1490,75. Berarti di sini kita dapat nilai T-nya adalah T di sini sama dengan 1490,75 Kelvin. Berarti di sini delta T-nya kita bisa tuliskan CP Q1B ya, sama dengan T2 min T1. T2 itu kan T akhir proses kedua itu kan di 298,15 Kelvin. Berarti CP-nya kan 29,099 kali 298,15 dikurangi 1490,75. Nah, jadi Q1B-nya kita peroleh hasilnya kalau dihitung pakai kalkulator itu min 34.700 min 34.703,47 Joule. Nah, kemudian kita satukan proses Q1A dan Q1B. Berarti kan yang ini sama yang ini tuh digabung seperti yang kita kerjakan. Satukan proses, maka diperoleh Q sama dengan Q1A tambah Q1B. Q1A-nya adalah CV delta T tambah CP delta T. Hasilnya 24788 dikurangi ya karena ini tandanya minus 34703,47. Hasilnya adalah min 9915 Joule. Nah, jadi kalornya pada proses ini adalah min 9915 Joule. Di soal yang ditanyakan adalah bukan hanya kalor ya, tapi juga yang ditanyakan adalah ini. Kerja, kalor, dan juga energi dalam.
Selanjutnya kita kerjakan yang nomor B, yaitu kompresi isotermal. Yang B ya. Nah, yang B ini dia menanyakan proses kompresi isotermal pada proses tersebut, yaitu berarti kan jalur yang B ya. Jalur yang B berarti kita lihat dari sini ke sini. Nah, ini jalur B yang kita cari. Nah, untuk kompresi isotermal sendiri, dapat kita tentukan melalui hubungan termodinamika delta U Q tambah W, yang mana pada isotermal sendiri, bahwa delta T itu sama dengan 0, sehingga energi dalamnya, perubahan energi dalamnya juga sama dengan 0. Sehingga diperoleh hubungan Q sama dengan min W. Itu akan sama dengan RT ln P2 per P1. Nah, kita peroleh bahwa RT itu kalau dihitung hasilnya adalah 8,1314 kalikan dengan R-nya 8,314, T-nya itu kan suhunya ya berarti suhu pada akhir kompresi isotermal itu kan 298,15, suhunya konstan kan ya, dengan ln P2 per P1. P2-nya itu 5, ininya P1-nya 1. Hasilnya setelah dihitung dengan kalkulator yaitu min 3990 Joule. Nah, ini untuk yang B. Untuk proses yang B, kita peroleh kalornya adalah min 3990 Joule. Nah, selanjutnya untuk kasus yang C, yaitu proses kompresi adiabatik. Berarti kan dari titik 1 ke titik 2, itu dia melalui kompresi adiabatis yang ini. Kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan pada volume konstan. Nah, berarti di sini untuk proses kompresi adiabatik, ya untuk proses C, nah, untuk kompresi adiabatik kita bisa menggunakan hubungan T1V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2V2 pangkat gamma min 1. Nah, di sini kita dapat hubungan T2 sama dengan T1V1 gamma min 1 per V2 gamma min 1. Atau bisa kita sederhanakan T1 V1 per V2 pangkat gamma min 1. Kenapa kita mencari T? Karena kita akan menentukan kalor kan. Nah, menentukan kalor pada saat proses pendinginan di volume konstan. Berarti kan yang kita cari adalah CV delta T ya. Berarti kan kita perlu data suhu. Yang kita tentukan adalah T2-nya. T2 itu yang mana? Berarti ketika dia proses mengalami kompresi adiabatik. Ya. Nah, dari hasil ini, dari hubungan T2 dan T1 ini, kita coba hitung T2-nya. Jadi, T2 sama dengan, di sini yang belum diketahui adalah nilai volumenya. Kita belum menentukan volumenya, volume awal dan volume akhirnya itu berapa. Jadi perlu kita cari tahu terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa volume awalnya diketahui bahwa pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 bar, volume molar dari udara adalah 0,02479. Berarti itu adalah volume satunya. Berarti kita harus cari tahu dulu V2-nya. Kan karena kita tahu V1-nya sama dengan 0,02479. Nah, berarti kita perlu cari tahu dulu.
Kita bisa menggunakan hubungan termodinamika seperti biasa, P1 V1 per T1 sama dengan P2 T2 per P1 V2 per T2. Nah, karena proses antara titik 1 dan titik 2 itu sama dengan 0, jadi kan kita bisa abaikan T-nya. Jadi kita hubungannya adalah P1 V1, V2 V2. P1-nya 1 bar, V1-nya 0,02479, V1-nya itu, P2-nya itu 5 bar, yang dicari adalah V2. V2 sama dengan 0,02479 dibagi 5 ya berarti. Hasilnya adalah 0,004958 meter pangkat 3. Nah, baru di sini kita bisa menentukan kompresi adiabatiknya untuk menentukan T2-nya. Jadi, T2 sama dengan, kita ambil lagi rumus yang tadi ya. Berarti yang ini rumusnya. Kita copy. T2 sama dengan T1 V1 per V2 gamma min 1. Oh ya, kita juga harus menentukan gamanya dulu terlebih dahulu. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya ya di hukum termodinamika 1, sudah diketahui, pernah dibahas bahwa nilai gamma itu sama dengan nilai kapasitas panas apa namanya tuh, kapasitas panas pada tekanan konstan dibagi dengan kapasitas panas pada volume konstan. Kan kita udah tahu ya tadi CP-nya itu 20,099 dibagi 20,783. Hasilnya adalah 1,4. Jadi gamanya 1,4. Nah, ini berarti bisa kita lanjutkan, bisa kita cari karena parameternya sudah diketahui semua. Jadi T2 sama dengan T1-nya kan mula-mula 298,15. Kemudian V1-nya 0,02479 dibagi dengan V2-nya ini ya 0,004958 pangkat gamma min 1. Gamanya kan tadi kita dapat 1,4 ya. Min 1 pangkat min. Nah, berarti ini kerjakan, coba menggunakan kalkulator. Hasilnya akan diperoleh T2-nya adalah 567,57 Kelvin. Nah, pada proses adiabatis ini kita peroleh bahwa pada proses adiabatis kita ketahui bahwa kan tidak ada perubahan temperatur ya. Sehingga kalornya juga akan sama dengan 0. Sehingga yang diperoleh dan kita ketahui di sini adalah nilai usahanya. Jadi W sama dengan CV delta yang ditanyakan V ya. CV delta T karena yang ditanyakan proses pada keadaan volume konstan. Jadi pada proses ini CV-nya 20,785 kali delta T-nya kan 567,57 dikurangi 298,57. Hasilnya adalah kalau dihitung 5.600 Joule. Ini adalah usahanya pada proses yang pertama. Nah, kemudian untuk proses yang kedua,
Yang ditanyakan adalah dilanjutkan dengan cooling at constant volume. Berarti dilanjutkan pendinginan pada volume konstan ya. Nah, di sini kemudian pendinginan pada volume konstan berarti kan di sini delta V sama dengan 0 ya, volume konstan. Nah, kemudian kita juga tetap menggunakan hubungan Q sama dengan delta U sama dengan CV dalam kurung delta T. CV delta T. Nah, pada proses ini, delta V-nya sama dengan 0, berarti kan usahanya yang 0 ya. Tapi kalornya kan ada pada volume, karena terjadi proses pendinginan. Nah, di sini berarti kita udah tahu delta T-nya pada keadaan yang C pada soal ini nih. Berarti kan keadaan yang C ini yang mengalami kompresi ya. Di suhu segini, di suhu ini kita peroleh yang 298,15 dari soal, karena kan di suhu akhir. Sementara suhunya yang di sini kan di 500 itu, berarti kita bisa cari tahu kalornya. Jadi Q sama dengan CV-nya itu adalah 20,785 kali delta T-nya, T2-nya yang 298,15 dikurangi 567,57 sehingga hasilnya adalah kalau dihitung pakai kalkulator itu min 5.600 Joule. Nah, sehingga seluruh proses ini di proses yang C diketahui bahwa nilai W-nya sama dengan 5.600 Joule, sementara nilai Q-nya sama dengan min 5.600 Joule pada keadaan C. Nah, kita sudah tahu usaha dan kerjanya untuk masing-masing proses. Yang ditanyakan kembali di sini adalah perubahan energi dalam dan entalpinya. Perubahan energi dalam dan entalpi dapat kita ketahui dari hubungan soalnya. Nah, di sini kan kita lihat bahwa keadaan yang terjadi pada persoalan ini itu kan dalam keadaan proses reversible. Pada keadaan reversible, karena entalpi dan energi dalam itu tidak bergantung lintasan, maka delta U atau energi dalam dan delta H-nya atau entalpinya itu sama dengan 0. Ditambah prosesnya juga isotermis yang mengakibatkan tidak ada perubahan energi dalam dan entalpi. Sehingga dapat kita simpulkan pada T konstan, dt sama dengan 0, maka delta U sama dengan delta H itu sama dengan 0. Nah, begitu cara pengerjaannya, seperti yang kita pernah bahas di minggu lalu. Selanjutnya, di kasus ketiga, ini yang berhubungan dengan ekspansi virial. Jadi, pada kasus yang ketiga ini, misalnya ada
isopropanol uapnya pada suhu 200 derajat Celcius diketahui koefisien virialnya atau B-nya untuk suku kedua itu min 388 cm pangkat 3 per mol. Nah, tentukan nilai V dan Z untuk isopropanol pada suhu 200 derajat Celcius ini dan tekanannya 10 bar. Nah, berarti di sini kita bisa jawab ya, kalau misalkan isopropanolnya kita nyatakan dalam keadaan gas ideal, berarti kita bisa cari tahu nilai V-nya adalah menggunakan hubungan RT per P. R-nya 83,14. Kemudian kita ubah T-nya ini dalam Kelvin. Itu kan jadi berapa? Tambah 273,15 ya. Jadi 473,15. Kemudian dilanjutkan dibagi dengan P-nya adalah 10 bar, hasilnya adalah 3.934 cm pangkat 3 per mol. Sementara kita tahu untuk gas ideal, nilai Z-nya pasti sama dengan 1. Nah, sekarang kalau misalkan kita nyatakan dalam gas real, berarti kita menggunakan ekspansi virial. Karena di sini diketahui koefisiennya koefisien B, berarti dia sampai suku kedua. Kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan RT per P tambah B. Nah, RT per P ini kan gas ideal ya, berarti tinggal tulis saja 3934, yang ini hasil yang ini, dikurangi B, B-nya ini 388 karena tandanya negatif ya, berarti min 388. Nah, hasilnya adalah 3.546 cm pangkat 3 per mol. Sekarang yang dicari tahu adalah nilai Z-nya atau faktor kompresibilitasnya menggunakan persamaan 1 tambah B per V. Nah, 1 tambah B-nya itu kan min 388 dibagi V-nya 3546, maaf. Dari hasil yang kita peroleh tadi. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,89 atau kurang dari nilai faktor kompresibilitas gas ideal. Oke, itu mungkin contoh-contoh soal di pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang efek panas di pertemuan kelima. Terima kasih.